Swastiastu. Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Nikomang Septiria Ayuning dalam acara penyuluhan kelompok binaan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Idemade Pidada Manuaba, SAG MSI. Beliau merupakan Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Nah, narasumber kedua kita yaitu Ibu Lohmade Sagita Andriani, SPD, selaku Penyuluh Agama Hindu Non-PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertugas di Kecamatan Selat. Nah, Ibu Bapak narasumber, bagaimana kabarnya? Astungkaru sehat. Langsung saja Bapak Ibu narasumber, pada kesempatan yang baik ini kita akan berbincang-bincang dengan topik pendidikan keluarga. Seperti yang sering terjadi, terkadang anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Semua tanggung jawab lebih banyak diserahkan kepada lembaga, sekolah, bahkan pembantu. Sehingga pendidikan moral, karakter, dan juga etika kurang dipahami oleh anak-anak. Nah, di sini seberapa penting pendidikan keluarga yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Ibu Sagita, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menjelaskan tentang pendidikan keluarga, saya akan membahas dulu tentang pengertian dari keluarga tersebut. Keluarga merupakan sebuah lembaga pertama dan utama untuk membentuk karakteristik anak. Selanjutnya, pendidikan keluarga adalah sebuah proses pemberian positif kepada anak berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membentuk karakteristik anak tersebut. Dalam Canakya Niti Sastra, bab 2 sloka 11 menyebutkan bahwa orang tua yaitu bapak dan ibu yang tidak memberikan ajaran kesucian kepada anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh dari mereka. Anak tersebut tidak akan menjadi berguna di masyarakat. Seperti seekor burung bangau di tengah kumpulan burung angsa. Orang tua berkewajiban memberikan asuhan, arahan, dan bimbingan kepada anaknya agar anak tersebut menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang memiliki strada dan bakti yang kuat dan juga berguna di masyarakat. Pendidikan keluarga sangatlah berperan penting untuk pembentukan dari karakteristik anak tersebut. Peran tersebut adalah yang pertama, memberikan pengalaman pertama bagi masa anak-anak yang merupakan faktor yang sangat penting untuk perkembangan pribadi anak tersebut. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, di dalam keluarga akan terbentuk pendidikan moral. Keteladanan orang tua akan bertutur kata dan berperilaku sehari-hari akan menjadi wahana pendidikan moral bagi anak di dalam keluarga tersebut untuk membentuk manusia yang bersusila. Peran yang keempat adalah di dalam keluarga akan tumbuh sikap tolong-menolong sehingga tumbuh keluarga yang damai dan sejahtera. Selanjutnya, keluarga merupakan lembaga yang memang berperan penting di dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Peran yang keenam adalah di dalam konteks membangun anak sebagai makhluk individu diarahkan agar anak tersebut dapat mengembangkan dan menolong dirinya sendiri. Dalam konteks ini, keluarga cenderung akan menciptakan kondisi yang menumbuhkan perkembangan dari anak tersebut, baik berupa kehendak, kreativitas, emosi, maupun tanggung jawab dari anak tersebut. Baik, jadi demikian penjelasan dari Ibu Sagita, penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi pendidikan dari keluarga itu sangat penting, walaupun terlihat sederhana tapi memiliki fungsi yang utama. Karena dari kecil pertama kali pasti sudah berinteraksi dengan keluarga. Bukan begitu Ibu Sagita? Nih, langsung saja kepada narasumber kita, di mana yang kita ketahui
Masalah negara yang kita hadapi saat ini yaitu marak terjadi korupsi, radikalisme, dan perceraian. Kasus perceraian tiap tahun semakin meningkat. Penting bagi kita untuk menanamkan pendidikan keluarga agar terciptanya keluarga yang sukinah, berkarakter, agar terhindar dari perilaku korupsi, radikalisme, dan perceraian. Nah, di sini bagaimanakah cara mewujudkan keluarga Hindu yang sukinah dan berkarakter, bahagia, kekal, dan sejahtera sehingga menjadi solusi bagi permasalahan negara agar dapat menekan kasus korupsi, radikalisme, dan perceraian? Kepada Bapak Idem Adipidada dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sepakat dengan pernyataan pembawa acara tadi bahwa masalah besar negara kita sekarang adalah tentang meraknya kasus korupsi, gratifikasi, kasus radikalisme, dan kasus permasalahan dalam keluarga. Dan memang indeks kasus perceraian di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Nah, tentu hal tersebut bisa kita benahi paling kecil di skup keluarga. Nah, pendidikan keluarga ini penting sekali diberikan untuk mencegah perilaku korupsi, perilaku gratifikasi, perilaku arogansi, dan perilaku radikal, termasuk juga kasus perceraian. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Nah, di mana sebelum kita membangun sebuah keluarga, tentu catin atau calon pengantin ini memiliki konsep tentang apa itu perkawinan. Nah, dari awal disinilah pentingnya sekarang kita benahi. Karena jarang kita temukan orang tua memberikan pendidikan khusus tentang bagaimana hidup berkeluarga. Ya, khusus di Hindu, orang tua kita mungkin terlalu sibuk, tidak sempat memberikan pendidikan itu. Nah, dalam konteks ajaran agama Hindu, tujuan perkawinan menurut Hindu adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, dan mampu meneruskan keturunan. Bukan cuma keturunan, tapi keturunan yang suputra. Jelas dalam sastra kita disebutkan 4 konsep itu: keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, dan keturunan yang suputra. Nah, bagaimana caranya membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, dan keturunan suputra? Itu juga menjelaskan dalam Menawa Dharma Sastra bab 3 sloka 42 dijelaskan bahwa dari perkawinan yang terpuji akan melahirkan keturunan yang terpuji, dan dari perkawinan yang tercela maka akan lahir keturunan yang tercela. Untuk itu mari kita hindari sifat-sifat perilaku perkawinan yang tercela. Nah, konsep dalam Menawa Dharma Sastra ini memberikan kita bagaimana cara melangsungkan upacara perkawinan dari awal dirancang. Nah, selanjutnya juga setelah melaksanakan upacara perkawinan, dalam kehidupan berkeluarga suami istri pun diatur bagaimana mendapatkan keturunan yang suputra. Misalkan sebelum kita melangsungkan upacara atau melangsungkan hubungan intim, perlu kita membaca bagaimana caranya mendapatkan keturunan yang suputra, keturunan yang baik. Karena pengertian putra dalam konteks agama Hindu adalah putra itu bukan anak, tapi yang disebut dengan putra dalam bahasa Sanskerta adalah penyelamat. Siapa yang mampu menyelamatkan orang tua dan leluhurnya, berarti anak itu baru dikatakan putra atau suputra. Nah, berarti anak yang belum mampu menyelamatkan orang tua dan keturunannya belum sempurna dikatakan sebagai putra. Nah, dalam lontar Kalotatu juga disebutkan bagaimana melangsungkan atau melaksanakan hubungan intim. Yang pertama, kedua orang tua, baik ibu dan calon ayah ini harus melakukan atau memohon doa, paling tidak
melaksanakan persembahyangan di tempat suci, di rumah atau di merajan, di sangah, memohon kepada leluhur atau Ibu Triang Guru memberikan putra yang suputra. Nah, selanjutnya juga dalam kehidupan suami istri dalam melakukan hubungan intim tidak boleh orang tua itu atau ayah atau ibu langsung melaksanakan kegiatan hubungan intim, tapi harus juga dirangsang bagaimana komunikasi, saling memuji, tidak boleh ada perasaan tidak enak di sana. Yang ketiga, tidak boleh membayangkan orang lain, termasuk si bapak atau si ibu. Jangan membayangkan masa lalu atau jangan membayangkan mantan-mantan. Tidak semua orang menjadi pasangan kita, tapi bisa menjadi pengalaman hidup kita. Untuk itu, kedua pasangan suami istri itu harus tidak boleh membayangkan orang lain. Yang keempat, tidak boleh telanjang bulat. Harus ada kain yang menempel, sehingga nanti putra yang dihasilkan adalah putra yang memang memiliki rasa malu. Nah, dalam sastra lontar Kaltatu itu disebutkan orang yang telanjang bulat pada saat melangsungkan prosesi, maka anaknya akan tidak tahu malu. Paling tidak di sini pertama kita mencari karakter. Nanti kedepannya setelah dia besar, biar dia memiliki rasa malu, bekerjanya baik, kemudian tidak memiliki sikap atau perilaku koruptif. Yang kelima, tidak boleh emosi. Nah, pasangan ini harus memiliki rasa yang sama. Artinya bukan mementingkan diri sendiri, harus memikirkan perasaan pasangannya. Nah, selanjutnya juga setelah melangsungkan hubungan intim, seandainya jadi positif, maka niki juga harus suami istri itu memiliki brate atau pantangan. Apa pantangan bagi seorang suami yang istrinya hamil? Itu ada diatur dalam lontar usadorare. Yang pertama disebutkan tan wenang mecukur utawi megunting rambut. Yang kedua, tendados nangiang pepayon, tidak boleh membangun rumah pada saat istrinya hamil. Yang ketiga, tendados melelaitan. Yang keempat, tendados sareng negul sawe atau ikut upacara kematian. Yang kelima, tendados mepagehan miwah ngarie telaga. Pekerjaan berat haknya dihindari pada saat istrinya hamil. Yang keenam, tendados ngerebatin utawi ngesiabang istri, tidak boleh bertengkar, menyalahkan utawi mengagetkan istri. Dan yang ketujuh, ini yang paling penting, tendados merabian malih, tidak boleh mencari istri baru pada saat istrinya hamil. Nah, dari ketujuh item yang dipersyaratkan, yang dilarang dalam lontar usadorare itu apa maksudnya? Bahwa seorang suami tidak boleh membuat pikiran istrinya tegang atau tidak nyaman. Seorang suami harus memberikan kenyamanan bagi istrinya, karena istrinya calon ibu. Apabila pikiran ibunya kacau, maka akan berpengaruh kepada janin atau calon janin dalam kandungannya. Begitu juga seorang ibu. Seorang ibu atau istri pada saat hamil itu diberikan pantangan atau beberatan bagi seorang istri yang garbini atau hamil. Nah, dalam lontar usadorare juga disebutkan seorang istri yang hamil atau ibu yang hamil tidak boleh menghadiri upacara perkawinan, baik tetangga atau teman. Tidak boleh ikut dalam prosesi kematian atau orang meninggal. Dan yang ketiga, tidak boleh ikut membantu orang melahirkan. Itu akan berpengaruh kepada psikologisnya. Yang keempat, tidak boleh menjual ingon-ingon.
Ingon-ingon itu adalah binatang peliharaan yang disayangi. Apakah memiliki sapi, babi, atau peliharaan lain, tidak boleh dijual karena akan mempengaruhi psikologisnya. Yang kelima, tidak boleh disebutkan nyait, galeng, atau kasur. Kalau kita telisik, kalau orang menyait galeng atau kasur dulu kan terbuat dari kapuk. Nah, tentu zat-zat ini akan masuk ke dalam tubuhnya dan mempengaruhi kondisi fisiknya. Dan yang keenam, tidak boleh bertengkar, tendados merebat, sang sapu sirejuo. Tidak boleh bertengkar dengan siapapun. Makanya seorang ibu atau istri yang hamil itu harus betul-betul menjaga kondisinya, baik pikirannya, baik fisiknya. Selanjutnya juga setelah anak lahir harus juga menjadi orang tua yang baik, entahkah ibu atau bapaknya. Nah, dalam menjadi orang tua yang baik ada beberapa kriteria karakteristik sebagai orang tua yang baik. Apa itu? Yang pertama, dapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada keluarga. Tidak boleh seorang ibu atau ayah justru membuat keluarga atau isi keluarganya was-was, ketakutan, panik. Tidak boleh. Makanya apalagi kuncinya adalah seorang ayah harus memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada seluruh penghuni keluarga. Mengayomi istri dan juga Mengayomi istri, mengayomi anak. Dan orang tua yang kedua tidak boleh tidak konsisten, tidak tegas. Orang tua harus tegas. Apabila anak atau istrinya salah, paling tidak diberikan nasihat. Tidak boleh membiarkan. Yang ketiga, dapat memberikan kasih sayang dan teladan kepada keluarga. Apalagi ibu dan ayah tidak boleh cuman memberi contoh. Yang penting sekarang adalah menjadi contoh. Karena anak tidak akan mau menerima cuman teori. Apa yang diberikan contohnya itu harus diteladani sama orang tuanya. Jangan sampai bisa mengasih tahu aja, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan contoh. Misalkan begini, ayo Trisania utawi sembahyang ke kerajaan, ke sanggah, tapi orang tuanya tidak pernah sembahyang. Ini akan menjadi pertanyaan, bapak atau ibu sudahkah? Anak akan bertanya kembali. Ayo belajar, orang tuanya nggak pernah baca buku. Makanya yang penting orang tua tetap ikut belajar, anaknya pasti mengikuti. Makanya dalam konteks ini orang tua harus mampu memberikan kasih sayang dan menjadi teladan. Yang keempat, dapat mengkondisikan diri terhadap anak. Harus luas. Orang tua tidak boleh saklek sekarang. Jangan begitu. Nah, kenapa jangan harus dijelaskan sekarang? Dulu kan begitu, orang tua berikan jangan duduk di bantal, di galeng, do negakin galeng, bisul nyanan. Secara etika memang tidak elok, tidak etis. Untuk di kepala langsung didudukin, tidak boleh, tidak etis. Nah, itulah makna-makna. Kenapa begitu? Dulu kan bilang orang tuanya langsung nanti bisul pantatnya. Setelah dites, kok nggak bisul? Iya. Nah, ini juga penting bahwa itu tidak boleh karena itu tempat kepala. Memang panjang penjelasannya. Tapi sekarang anak-anak itu tidak boleh diberikan ditakuti. Tidak boleh karena begini, tapi harus ada penjelasan yang logis. Dan yang kelima, menanamkan nilai moral, akhlak, dan spiritual. Nah, saya sepakat dengan disampaikan oleh Bu Sagita tadi bahwa orang yang tidak memberikan pendidikan agama atau pendidikan kesucian dan anaknya, itu anak menjadi musuh. Apa maksudnya? Anak ini tidak akan mampu bermanfaat apalagi menjaga orang tua. Justru nanti anak akan membawa masalah bagi keluarga itu. Nah, itulah dimaksud anak menjadi musuh. Justru anak menjadi beban dari keluarganya karena tidak pernah diberikan pendidikan tentang kesucian, tentang agama, moral. Ini pentingnya. Orang tua harus memberikan nilai-nilai moral, akhlak, dan spiritual kepada anak. Yang keenam, memenuhi semua kebutuhan kesejahteraan anak, termasuk istri. Ini penting, seorang suami harus mampu memenuhi itu. Bagaimana caranya? Ya, suami harus bekerja, harus ulet, harus rajin di sana. Jangan sampai seorang suami sebagai kepala rumah tangga tidak mampu mempunyai pekerjaan, penghasilan untuk menghidupi keluarganya.
Makanya dari item ini, kalau itu sudah dipenuhi, berarti seorang suami atau ayah akan mampu menjadi teladan, memenuhi kehidupan keluarganya. Pasti keluarga itu akan menjadi keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera, dan mampu melahirkan keturunan yang sejahtera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Luar biasa penjelasan yang sangat-sangat lengkap dari Bapak Idemade Pidada Manuaba. Terima kasih atas penjelasannya, umat Hindu Sedharma yang berbahagia. Begitu panjang dan sulitnya proses dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, dan memperoleh keturunan yang suputra. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pernikahan atau perkawinan yang suputra akan menghasilkan keturunan yang suputra juga. Nah, sangat banyak hal-hal dan juga item-item yang harus diperhatikan, baik dari suami, istri, dari saat berhubungan, bahkan juga hamil. Sangat banyak yang perlu diperhatikan, baik dari seorang suami ataupun istri sekalipun. Nah, di sini sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum diakhiri, saya mohon kepada Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement. Baik, kepada Bapak Idemade dipersilakan untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Terima kasih kembali. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, umat Sedharma dimanapun berada, dalam menghadapi persoalan negara, yaitu tentang korupsi, gratifikasi, kemudian tentang radikalisme, tentang proses perceraian, tentu kita harus menjadi bagian atau ikut ambil bagian dalam menuntaskan persoalan negara itu. Banyak kita lihat pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita yang hebat tapi terjerumus dalam kasus-kasus korupsi, gratifikasi. Nah, seorang istri memiliki andil memberikan masukan kepada suaminya apabila sebagai orang pejabat, sehingga jangan suami itu dibebani lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah capek di kantor, tetapi istri juga banyak menuntut, sehingga suami melakukan tindak-tindakan yang tidak beretika atau melanggar hukum. Nah, tentu di sini suami harus didukung oleh seorang istri. Dan dalam konsep Hindu, istri itulah sakti. Suami atau laki-laki tidak ada apa-apanya tanpa seorang istri atau pendamping. Di sini istri memberikan kenyamanan penuh kepada suami sehingga suami dapat bekerja melakukan dengan baik. Nah, makanya istri memegang peranan sangat penting dalam kehidupan seorang suami dalam karirnya. Nah, tentu si istri juga harus mengetahui sejauh mana pendapatan suami. Nah, untuk itu jangan menuntut lebih dari pendapatan suami. Itu harus memaklumi keberadaan suami. Kalau seperti itu istrinya, tentu suami akan bekerja dengan profesional dan mampu menjadi teladan bagi istri dan anaknya. Selanjutnya juga dalam Kitab Menawa Dharma Sastra bab 2 sloka 145 dijelaskan bahwa seorang acarya 10 kali lebih terhormat daripada seorang upadhyaya. Kemudian seorang ayah 100 kali lebih terhormat dari seorang guru. Dan yang terakhir, seorang ibu 1000 kali lebih terhormat dari seorang ayah. Begitu tingginya kedudukan ibu dalam sebuah keluarga itu. Makanya ibu memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan keluarga. Selanjutnya juga dalam Menawa Dharma Sastra bab 3 sloka 56 disebutkan, Yatra naryastu pujante ramante tatra dewatah yatraitastu na pujante sarwa tatra palakriyah, yang artinya bahwa di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada satu yadnya yang akan berpahala. Apa maksudnya? Bahwa di sini penting seorang suami bagaimana menghargai, menghormati istrinya. Karena istri memegang peranan sangat penting dalam
pendidikan keluarga. Dia akan mengasuh anaknya menjadi anak yang suputra. Nah, dalam keluarga ini penting seorang suami menghargai, menghormati istrinya. Jangan sampai seorang istri merasa dianiaya, selalu cemas, selalu ketakutan. Nah, kalau seorang istri ketakutan, tentu kehidupan keluarga tidak akan harmonis. Nah, di sini juga seorang suami penting. Makanya dalam canaan kehidupan sehari, suami atau ayah itu lebih sayang kepada istrinya sebenarnya ketimbang anaknya. Kalau pulang kerja mungkin ditanya anaknya, tapi sebenarnya yang dia perhatikan adalah istrinya. Makanya dalam canaan itu disebutkan bahwa seorang suami atau ayah tidak akan marah apabila anaknya dipangku oleh tetangganya. Tapi seorang ayah dan suami akan marah apabila istrinya dipangku oleh tetangganya. Itu maksudnya apa? Suami lebih sayang kepada istri ketimbang anak. Makanya penting seorang suami itu menjaga istrinya, sehingga istrinya mampu melaksanakan kewajiban mendidik anaknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari cerita kita ini, diskusi kita ini mampu memberikan pendidikan kepada umat bahwa pentingnya pendidikan keluarga ini, baik bagi seorang suami atau seorang istri. Karena ujungnya adalah bagaimana kita mampu menghasilkan anak yang suputra, anak yang menyelamatkan orang tuanya, menyelamatkan masyarakat, dan menyelamatkan bangsa dan negaranya. Itulah tugas utama seorang ibu dan ayah, mampu melahirkan penyelamat bagi alam semesta ini. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu kami kembalikan. Baiklah, setelah Bapak Dr. Ridho Badi Pidada Manuaba memberikan penjelasan closing statement-nya, sekarang saya berikan waktu kepada Ibu Losagita untuk memberikan closing statement. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di dalam konsep Hindu, pendidikan keluarga sangatlah penting untuk diketahui oleh bapak dan ibu atau orang tua tersebut. Pendidikan keluarga ini sangat penting untuk membentuk karakteristik dari anak. Orang tua dapat menjadi partner dari anak tersebut, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, juga menjadikan anak dan orang tua itu menjadi kompak agar pendidikan keluarga dapat terlaksana dengan baik. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.